Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ya ikhwah wal akhwat fillah, juga pemirsa Ad-Dawa Media yang semoga diberkahi Allah, dirahmati Allah. Pada Ahad pagi ini yang berbahagia ini dan juga di tempat yang diberkahi ini, insya Allah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan afiat, ya, dalam rangka mempelajari bahasa Arab, bahasa yang Allah pilihkan untuk kitabnya, dan juga Allah pilihkan Rasulnya yang terakhir, yaitu Muhammad SAW, dari orang Arab. Sehingga tentu menjadi suatu, bisa dikatakan suatu kewajiban bagi kita untuk mempelajari bahasa ini sebagai jembatan untuk memahaminya, ya, memahami kitabullah dan yang lainnya. Baik ikhwah wa akhwat sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai ke bab 13 insyaallah hari ini, ya. Kita sudah melalui 12 bab sebelumnya dengan berbagai macam kaidah di dalamnya. Banyak sekali, ya. Dan sebelum kita masuk, qabla an nadkhula ad-darsa al-jadid, ya, kita akan membahas bahasu fi al-wajibat. Kita akan membahas tugasnya yang Anda berikan pekan lalu, ya. Tugasnya tidak banyak, ya. Hanya 5 soal, ya. Hanya 5 soal tugasnya, ya. Yang Anda bikinkan di dalamnya mengandung kaidah, tentunya, ya, kaidah yang sudah kita pelajari. Dan Anda sengaja tugasnya ini dengan apa? Huruf mundur, ya, agar kita terlatih untuk bisa membacanya. Baik, kita mulai dengan nomor 1, ya. Abu Taslim, ya. Antum duduk di sini tapi tidak terhindar dari soal pertama. Nomor 1. Nah, Ar-rajulul ladzi jalasa fil masjidi ustazuna. mumtaz, ya. Ar-rajulul ladzi jalasa fil masjidi ustazuna, ya. Ustazuna. Ana ulang, ya. Ar-rajulul ladzi jalasa fil masjidi ustazuna. Tadi Seorang lelaki yang berdiri di dalam masjid itu coba. Jalasa, ma makna jalasa? Duduk. Seorang lelaki yang duduk di dalam masjid itu seorang ustaz. Ustaz kami. Ya, lelaki yang duduk di dalam masjid adalah ustaz kami. Ya. Lelaki yang duduk di dalam masjid adalah ustaz kami. Ya. Anda pernah jelaskan, ya? Di sini ar-rajul sebagai ar-rajulu sebagai mubtada, ya. Allazi adalah isim mausul. Mana silatul mausulnya? Jalasa fil masjid. Mumtaz. Berupa apa itu silatul mausulnya? Sibul jumlah. Sibul jumlah. Bukan sibul jumlah, al jumlah. Oh iya. Jumlah itu apa itu? Jumlah itu ismiyah. Fi'liyah. Fi'liyah.
Ya, Oh dia iya, ada kata jelasan. ya silatul mausulnya adalah berupa al-jumlah al-fi'liyah. Apa al-jumlah al-fi'liyah? Kalimat yang diawali dengan Iya. fi'il. Iya. Ya, ustazuna sebagai ustazu Khobar. khobar. Itu aja. Khobar dan juga mudhof. Wahwa mudhof. Mudhof. Mudhofun ilaihnya mana? Nah-nya itu ya. Nah, mumtaz. Ya, dhamirna itu dia mudhofun ilaih. Ya. Jadi sekali lagi isim mausul dan silahnya itu untuk apa? Memerinci lah ya berbahasa kita ya. Sebenarnya apa? Cukup ar-rajulu ustazuna. Ya. Lelaki itu adalah ustaz kami. Mungkin yang diajak bicara masih bingung. Lelaki yang mana? Karena banyak. Tuh, yang duduk di dalam masjid. Ya. Mungkin ada yang duduk di teras, ya. Mungkin ada yang di parkiran masjid. Ya. Kita tunjuk ar-rajulul ladzi jalasa fil masjid. Ya, ustazuna. Ya. Ya, jadi untuk memerinci ya lelaki yang ada di dalam duduk di dalam masjid. Ya. Sekarang nomor 2 mutaslim. Anak acak ya, jadi nggak ngitung ya, nggak ngitung. Mutaslim, kapal Bali. Nah, khalfa baituki, khalfa khalfa apa ini apa? Khalfa baitiki. Ya, baitiki ya Aisyatu. Ya. Kemudian apa itu? Karena ada papan ini tidak ada satu. Iya. Nah, iya li akhi Mas'udin. Ya. Limanid darrajatul lati khalfa baitiki ya Aisyatu. Iya li akhi Mas'udin. Ya. Terjemi mobil darroja. Ya. Ya. Enggak. Milik siapakah sepeda yang ada di belakang rumahmu, hai Aisyah? Iya ini kembali kepada darojah ya. Ia adalah milik saudaraku Mas'ud. Ya. Liman sebagai apa Mumtaz. Khobar muqaddam. Ya. Ad-darajah mumtaz. Mumtaz. Ad-darajah mubtada wa akhar. Ya. Allati isi mausul. Istilahnya yang mana? Baitiki, mumtaz. Berupa apa ini? Shibul jumlah. Shibul jumlahnya apa? Jar majrur atau dzarf? Dzarf ya, dzarful makan ya. Berarti dzarful makan ya. Ya Aisyah, ya itu apa? Sebutannya harfun nida. Aisyah sebagai al munada ya, al munada. Kemudian dia sebagai mubtada. Ia sebagai mubtada ya. Li akhi sebagai khabar. Mas'udin ia li akhi. Ia mubtada li akhi khabar Mas'udin badar ya. Suara Abu Taslim terdengar tadi. Dia kembali akhinya itu satu. Ya, dia badal siapa? Akhi ya, saudaraku Mas'ud ya. Jadi sekali lagi mubdal minhu ya. Mubdal minhu tidak selalu berbentuk ismul isyarah. Selama ini kita kan belajarnya hadzal kitabu, gitu kan ya. Dalikal kitabu, hadzal maktabu. Jadi hadzal kitabu, al kitabu sebagai badal. Hadzanya di situ mubdal minhu kan. Jadi kita dalika ya.
Jadi tidak selalu mubdal minhu itu berupa ismul isyarah, tapi dia juga bisa berupa apa? Gelar misalnya. Ad-Duktur gitu ya. Ad-Duktur Abdul Razak ya. Abdul Razak sebagai badal dari Ad-Duktur. Ad-Duktur adalah mubdal minhu. Atau misalnya bisa berupa mudhaf mudhafun ilaih. Tapi yang ma'rifah ya. Kalau karena mubdal minhu itu biasanya apa? Ma'rifah. Dia badal itu ma'rifah. Misalnya Abu Bakrin ya, dia kan ma'rifah ya, berbentuk apa? Kalimatul idhofah. Abu sebagai mudhaf ya, Bakrin sebagai mudhafun ilaih. Badalnya misalnya As-Siddiq ya. As-Siddiq adalah badal dari Abu Bakrin. Kemudian Umaru Al-Faruq ya. Umar Al-Faruq. Al-Faruq sebagai badal dari Umar. Boleh dibalik? Boleh. As-Siddiq Abu Bakrin ya. As-Siddiq Abu Bakar atau Al-Faruq Umar ya. Jadi dibalik, As-Siddiq sebagai mubdal minhu, Abu Bakrin sebagai badalnya ya. Bisa dibolak-balik, boleh ya. Jadi tidak selalu harus apa? Ismul isyarah ya. Ad-Duktur, Asy-Syaikh ya. Asy-Syaikh Utsaimin ya. Asy-Syaikh sebagai mubdal minhu, Utsaimin sebagai badal ya. Boleh. Jadi seperti ini ya. Akhi Mas'udun talibun. Ya. Apa artinya? Akhi Mas'udun talibun. Saudaraku Mas'ud seorang pelajar. Akhi sebagai mubtada kan? Mubtada wa huwa mudhaf. Ya mutakallim mudhafun ilaih. Tidak usah disebutkan mubdal minhu, enggak usah. Mas'udun sebagai badal. Ya. Badal. Talibun khobar. Ya. Akhi Mas'udun talibun. Ya. Abi Muhammadun tajirun. Apa artinya? Bapakku Ya, bukan. Abi Muhammadun. Ayahku Muhammad, gitu ya, seorang pedagang. Abi, ya, ab. Itu sebagai apa? Mubtada. Wa huwa mudhaf. Ya mutakallim mudhafun ilaih. Muhammadun bada. Ya, tajirun khobar. Masya Allah ya, Abu Asia semangat sekali ya. Jadi ya. Tapi kalau Abu Muhammadin, nah beda tuh. Apa tuh? Ayahnya Muhammad. Nah, ini apa? Bentuk kalimatul idhofah. Abu Muhammadin tajirun. Ayahnya Muhammad seorang pedagang. Ini kalau Abi Muhammadun, lihat terakhirnya, harokat akhirnya. Abi Muhammadun tajirun. Ayahku Muhammad seorang pedagang. Kalau sebelumnya makrifat berarti ya. Iya, badal itu sebelumnya ma'rifat. Termasuk kalimatul idhofah juga berarti makrifat. Iya, kalimatul idhofah yang ma'rifat, misalnya menyatakan orang ya, atau disambung dengan dhamir mutasil abi ya. Pokoknya isim ma'rifat yang beralif lam atau isim alam ya, isim ma'rifat aja. Isim alam ya. Atau misalnya yang kalimatul idhofah tapi mudhafun ilaihnya dia isim ma'rifah ya. Sekali lagi, kalimatul idhofah yang mudhafun ilaihnya isim ma'rifah. Misalnya yang beralif lam ya. Misalnya Abul Mudarrisi Mas'udun. Nah, misalnya apa? Obibun. Apa artinya? Abul Mudarrisi Mas'udun Obibun. Ayahnya guru itu Mas'ud. Itu ya. Jadi siapa? Abul Mudarrisi itu Mas'ud. Atau seorang dokter tadi ya. Misalnya Abuka Muhammadun. Misalnya apa? Abuka Muhammadun Ustazi. Ya, Abuka Muhammadun Ustazi. Abuka, apa artinya? Ayahmu. Ya, ka di situ sebagai apa? Mudhafun ilaih. Ya kan ka itu ma'rifah kan? Abuka Muhammadun. Ayahmu Muhammad adalah
Ustazku. Ya, jadi badalnya mana? Muhammadun. Itu dia badal. Ya, jadi dia tidak harus selalu ismul isyarah. Bisa juga dengan gelar, makom. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kita lanjut coba ya ke nomor 3. Ya, ya. Abu Ali. Ya, Raqmus Salasa. Man. Manil waladu. Nah, Manil waladun lazi kharaja minal ghurfati. Mumtaz. Iya ibnul Hah? huwa Iya. itu huwa ibnul falahi. Nah, manil waladul ladzi kharaja minal ghurfati huwa banul fallahi. Ya, Siapa yang duduk? terjem. Siapa anak kecil? Siapa anak kecil? Amar. Ya, Dia anak dia putra petani. ya. Mumtaz. Siapakah anak kecil yang keluar dari kamar? Dia adalah putranya petani. Ingat fallah, lamnya tasdid ya. Al-fallah. Ya. Nah, sekarang man sebagai apa? Umu kamu. Kobar muakhor. Kalau Khobar muqaddam. Ya. Khobar muqaddam. Al-waladu sebagai mubtada muakhor. muakhir ya. Allazi Isim mausul. isim mausul. Mana silahnya? Kharaja Minal ghurfati. ghurfati. Ya, kharaja minal ghurfati itu dia silahnya. Berupa apa ini silahnya? Berupa jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah. Huwa sebagai Mubtada. mubtada. Ibnu Khabar. khabar. Mubtada. Itu aja. Wa Wa huwa mudhaf. Al-fallah mudhafun ilaih. mubtada. Ya. Ya. Oh iya, tadi nomor 2. Asalnya kalimat nomor 2 itu apa? Limanid darroja. Ya Aisyah. Ya. Asalnya kan itu ya. Limanid darroja tuh ya Aisyah tuh. Milik siapakah sepeda itu wahai Aisyah? Diperinci oleh isim mausul dan silahnya. Allati khalfa baitiki. Ya. Yang ada di belakang rumahmu. Ya. Itu dia ya. Kemudian jawabannya juga ya, asalnya apa? Ia li akhi. Ya. Dia adalah milik saudaraku. Diperjelas oleh Aisyah dengan kata Mas'udin sebagai badal. Ya. Kemudian nomor 3, asal katanya apa? Asal katanya apa? Manil waladu. Ya, siapakah anak kecil itu? Ya, kan sempurna kan? Diperinci, mungkin bingung ya, anak kecil yang mana? Allazi kharaja minal ghurfah. Yang keluar dari kamar. Ya. Jadi isim mausul dan silahnya, ya dia seperti apa? Sifat. Tapi dia bukan sifat ya, dia seperti sifat. Dia memperinci ya. Nomor 4, Ummu Asya, tafadhali. Nah, nah, nah. Mumtazah. Tilkal idarul lati 'alal maktabi li ummi. Ya. Tarjimi ya. Ya. Mumtaz. Panci itu yang ada di atas meja milik ibuku, ya. Tilka sebagai apa? Mubtada. Al-idru badal mumtaz. Allati di mausul. Silahnya mana? Nah, berupa apa ini silahnya? Hah? Syibhul jumlah. Syibhul jumlahnya jar majrur atau dzarf? Hah? Ala dia apa?
karena dia harfu jar ya. Al-maktabi isim majrur ya. Walaupun artinya seperti dzarf ya, di atas meja, tapi dia apa namanya? Ala ya, harfu jar. Alal maktabi, di atas meja. Dia syibul jumlahnya berupa apa? Jar dan majrur. Li ummi sebagai khobar. Oke. Asal katanya apa ini? Apa Ummu Aisyah? Muasiyah? Hah? Asal katanya. Asal kata berarti apa? Mubtada dan khobarnya. Tilka li ummi. Asal katanya kan itu. Itu milik ibuku. Nah, itu apa? Tilka itu apa? Diperjelas oleh badal. Al-qidaru. Nah, jadi pertama kan. Tilkal qidaru li ummi. Panci itu milik ibuku. Panci yang mana? Ibu saya punya panci banyak. Misalnya ada 10. Ya. Allati alal maktabi, itu yang ada di atas meja. Diperjelas lagi oleh allati alal maktabi ya. Di panci itu yang ada di atas meja milik ibuku ya. Ya, akan khamsa. Ini sudah panjang, coba kita kasih ke Ini aja Ustaz, yang paling terakhir aja. Abu Asia ya. Apa itu yang kami udah Belum. Wah, Pak aja Ustaz. The best coach. Anak Ustaz. Ya. Til til tilkal fatatu tawilatul lati dhahabat ila tilkal madrasatul kabiratu zaujatu Khadijatu. Ila tilkal madrasah. Tilkal madrasah. Oh, itu Ustaz. Kenapa? Ada jar. Ya, itu dia. Ila tilkal madarasatil kabirati. Nah, ya. Zaujatu sadiqi mumtaz ya. Tilkal fatatu tawilatul lati zahabat ila tilkal madarasatil kabirati zaujatu sadiqi Khadijatu. Apa artinya? Putri yang tinggi itu, ya, pemudi gitu ya, pemudi yang tinggi itu, yang telah pergi ke ya, sekolah, ya, sekolah yang besar, itu adalah Zaujah itu istri, ya, istri temanku namanya Khadijah. Ya, dia ya. Jadi pemudi yang tinggi itu yang telah pergi ke sekolah yang besar itu adalah suami temanku Khadijah, ya, bernama Khadijah. Suami atau istri? Istri. Zaujatu istri. Oh, Zaujatu. Nah. Tilka sebagai mubtada. Ya. Al-Fatah badal mumtaz. Al-Tawila na'at mumtaz. Allati isim mausul. Nah, mana silahnya? Zahabat ila tilkal madrasah. Zahabat ila tilkal madrasatil kabirati. Itu dia silahnya. Berupa apa ini? Jumlatu fi'liyah. Mumtaz. Zaujatu apa? Khobar. Mubtadanya mana tadi? Tilka. Ya, jangan lupakan ada mubtada, ada khobar. Ya, khobar terus. Khobar wahwa mudhaf. Tadi mudhafun ilaih. Wahwa mudhaf. Yang mutakalim mudhafun ilaih. Mudhaf. Khadijatu khobar. Badal. Ya. Badal dari zaujatu ya. Jadi tilka mubtada, al-fata badal, at-tawila na'at, allati isi mausul, silahnya adalah berbentuk jumlah fi'liyah. Zahabat ila tilkal madrasatil kabirati. Kemudian zaujatu khabar wa huwa mudhaf.
Sadiq mudhafun ilaih wa huwa mudhaf, ya mutakallim mudhafun ilaih, Khadijatu badal. Asalnya apa ini kalimatnya? Tilka zaujatu sadiqi. Dia adalah istri temanku. Nah, asalnya itu kan. Kemudian diperjelas oleh badal al-fathah. Ya. Masih kurang jelas. Fathah yang mana? Itu yang tinggi itu, at-tawilah. Masih belum jelas. Diperjelaskan dengan isi mausul dan silahnya yang pergi ke sekolah. Sekolah yang mana? Itu sekolah yang besar tuh. Masih belum jelas ya. Adalah istrinya temanku. Namanya Khadijah. Ya. Kalau misalnya bisa nggak? Zaujatu Sadiqi Mahmud. Boleh nggak? Zaujatu Sadiqi Mahmud. Ini kan Khadijah. Iya, boleh nggak? Zaujatu Sadiqi Mahmud. Ya, boleh dan enggak. Nggak boleh kalau dia badalnya zaujah. Tapi dia boleh badalnya Sadiqi. Ya. Dia adalah istri temanku Mahmud. Berarti apa? Ya, ya temannya dia nih yang ngabarin. Gitu. Berarti Mahmudnya harus majrur. Zaujatu, kalau di sini kan zaujatu sadiqi Khadijatu, ya. Karena dia mengikuti mubdal minhu yaitu zaujah, kan? Kalau Mahmud dia harus majrur, dia mengikuti apa? Dia badal dari apa? Sadiq, ya. Zaujatu sadiqi Mahmudin. Karena sadiqi dia ma'rifah kan, temanku, ya. Apa yang menyatakan ada ya mutakallim di sana. Ya. Sadiqi Mahmudin. Tapi kalau nama perempuan, Zaujatu Sadiqi Khadijatu Aisyatu, ya, Hindun dan yang lainnya. Ya. Ilahuna kami soal belum apa belum ngerti apa belum ada pertanyaan. Tapi yang itu belum bagus, yang mana yang belum? Ya, yang mana? Yang belum paham? Ya, nggak, tapi dasarnya kan udah tahu ya. Ini kan ini tahu. ya. Kalau baca sih kalau ngerti, Ya. tapi kalau ditanya ini apa ini? Ya. Itu sebetulnya ya. Anda bikin kalimat tadi seperti banyak berbelit, itu ya biasa kan, namanya soal dari mudah ke sulit. Tapi sebetulnya kalimat seperti ini jarang kita temui kan. Gitu. Alhamdulillah antum dasarnya sudah tahu. Zalikal kitabu jadidun. Zalika sebagai mutada. Al kitabu badal jadidun. Masya Allah itu dasarnya kan. Ya. Ya, insya Allah udah tahu ya. Tilka sayyaratu kabiratun. Tilka sebagai apa kabir? Tilka sayyaratu tawilatun. Apa artinya? Mobil itu besar. Ya, tilka sayyaratu kabiratun. Tilka sebagai mubtada. As-sayyaratu Anda ngasih kode nih bada ya. Kabiratun ada mubtada ada khobar itu dia ya. Jadi dasarnya adalah demikian ya, karena buat soal tadi lebih ya supaya lebih variatif ya, mana badal supaya melatih sensitivitas kita ya, namanya juga baru belajar ya, nggak apa-apa labas. Baik, sekarang kita masuk nadkhul al-an ad-dars as-salis asyar. Kita masuk ke pelajaran 13. Di sini tentu ada beberapa kaidah di dalamnya. Karena ada saqra summa kariru. Bismillah. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Apa?
Iqra'u. Nah, ulang ya. Man haula'il fityatut tiwalu ya Aliyu. Man Hum tullabun jududun. Min aina hum? Hum min Amrika. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung terjemahkan aja ya. Kalimat pertama tadi apa? Siapakah para pemuda itu? Siapakah mereka gitu ya? Siapakah mereka para pemuda yang tinggi-tinggi itu? Wahai Ali, ya. Siapakah mereka para pemuda yang tinggi-tinggi itu? Wahai Ali, hum tullabun jududun. Ya, jududun. Ya, mereka adalah para mahasiswa ya di sini ya. Ya, mereka adalah para mahasiswa baru. Karena Anda ngelihat gambarnya di sini sebenarnya para lelakinya tinggi-tinggi ya, udah gede-gede ya. Pantasnya mahasiswa. Mereka adalah para mahasiswa baru. Min ainahum. Dari manakah mereka? Ya. Dari manakah mereka? Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Ya. Baik, Anda baca kalimat berikutnya, kemudian antum ikuti ya. Ahum zumala uka. Artinya apakah? Di situ apakah ya? Ahum. Apakah mereka teman-temanmu? Apakah mereka teman-temanmu? Ya. Apakah mereka teman-teman banyak ya? Naam. Hum zumalai hum fi fasri. Ya, maaf ya. Mereka adalah teman-temanku. Mereka sekelas denganku gitu maksudnya ya. Mereka ada di kelasku maksudnya apa? Mereka satu kelas denganku. Kemudian ahum mujtahiduna. Ya. Apakah mereka orang-orang yang rajin ya gitu maksudnya ya. Ya, kita jelaskan ya. Ahum mujtahiduna. Apakah mereka orang-orang yang rajin? Naam hum mujtahiduna. Ya, ya, mereka adalah orang-orang yang rajin. Kemudian ma asma'uhum. Siapa nama-nama mereka? Siapakah nama-nama mereka? Asma'uhum, nama-nama mereka adalah Yasirun, wa Zakaria, wa Musa, wa Abdullah. Nama-nama mereka adalah Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Kemudian, waman haula'ir rijalul qisaru. Nah, pisor ya, ofnya kasroh, sodnya fathah ya. Dan siapakah mereka para lelaki yang pendek-pendek itu? Dan siapakah mereka para lelaki yang pendek-pendek itu? Dijawab, hum hujjajun. Nah, mereka adalah para haji. Ya.
Mereka adalah para haji. Min ainahum, dari manakah mereka? Dari manakah mereka? Ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani. بعضهم من الطين وبعضهم من اليابان. Sebagian mereka dari Cina dan sebagian lagi dari Jepang. Ya, ya, sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Kemudian aina Musa wa asdiqauhu. Nah, di manakah Musa dan teman-temannya? Aina Musa wa asdiqauhu. Di manakah Musa dan teman-temannya? Oh, itu di mana? Aina Mustafa. Oh, Aina Mustafa. Wa Nah, ya, Musa. Kalau itu Mustafa ya. Ya, Asdiqauhu teman-temannya. Oh, berarti asiko itu. Ya, asdiqauhu. Di sana ada dhamir muttasil ya. Uhu. Uhu kembali kepada Musa atau Mustafa. Kalau di kita Mustafa itu mim, son, to, fa, dan alif layyinah ya, atau alif al-maksurah, alif bengkok ya. Jadi kalau di kita jadi apa? Mustafa ya, gitu ya. Sinnya, S-nya biasa ya, mus ya. Kalau Arab kan ke sad ya, sad, mus. Ya, mus, oh, pakai po lagi ya. Mustafa, Mustafa. Nah, jawabannya zahabu ilal mat'ami. Ya, zahabu ilal mat'ami. Mereka pergi ke kantin ya. Ya, tempat makan ya. Ya, mereka pergi ke kantin. Zahabu. Nah, ini adalah beberapa kalimat yang insya Allah ada beberapa kaidah di dalamnya ya. Kaidah yang pertama adalah kita masuk ke tamarin, untuk ya. Tamarin al-awwal di sini adalah kaidah tentang jamak ya. Pertama adalah jamak untuk isim isyarah. Apa itu? Haulai ya. Haulai artinya adalah mereka ini. Haulai untuk kata tunjuk dekat untuk yang berakal saja. Ya. Haulai adalah kata tunjuk dekat untuk jamak ya. Jamak itu kan tiga atau lebih ya. Kalau jumlah dua ada lagi nanti. Tiga atau lebih kalau jamak itu dalam bahasa Arab. Haulai adalah kata tunjuk dekat untuk jamak yang berakal. Artinya apa? Mereka ini, gitu ya. Mereka ini. Dan haulai ini bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Ini insya Allah muannasnya juga ada ya. Ini haulai, ulangi, adalah kata tunjuk dekat untuk jamak yang berakal, baik muzakkar maupun muannas. Jadi untuk manusia, ya, untuk para malaikat, ya, bisa dimasukkan ke dalam yang berakal. Haulai. Nah, itu yang pertama. Kedua adalah di sini ada kaidah jamak taksir. Ya. Jama'ut taksir, ya tulisannya ya.
Nanti jam'ul mudzakkar ini sama ya, jam'ul mudzakkari as-salimu. Apa? Jam'u ya, bukan jamu ya. Jam'u. Banyak harus ditekan. Oke. Ini mic-nya bawahnya harus dipegang. Jam'un taksiri. Apa jam'un taksiri? Dia adalah jamak yang tidak beraturan. Ya. Jamak yang acak-acakan. Ini jama'un taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Kalau jam'ul mudzakkar salimun, jamak aturan. Juga bohong itu ya. ya, jam'ul mudzakkari adalah jamak aturan. Kalau jam'ul taksir nah, jam'ul taksir kenapa disebut tidak beraturan? Contoh ya, alifun itu o, alif, lam, dan ba. Jamaknya kulla, tadinya po-nya fathah menjadi dhamma ya. Yang tadinya setelah po itu alif, di jamaknya menjadi setelah po adalah lam, dan dia pun tasdid dengan fathah ya. Alifnya pindah ke setelah lam. Kulla pun, nah itu makanya disebut jamak tidak beraturan, hurufnya tidak beraturan, jadi berubah. Sudah? Nah, kalau sudah kita langsung masuk ke latihan pertama. Ya. Latihan pertama, awilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'i. Ubahlah mubtada di setiap kalimat-kalimat berikut ini ke jamak. Kita lihat contohnya. Misal, hadza talibun. Hadza sebagai mubtada, talibun khobar. Dan hadza untuk mufrad ya, untuk tunggal muzakkar. Talibun dia khobar ya, dia muzakkar juga tunggal, mufrad muzakkar. Nanti ke jamak, hadza menjadi haulai. Hadza talibun tadi artinya apa? Ini seorang siswa. Haulai. Nah, sesuai dengan kaidahnya, khobar harus mengikuti mubtada. Salah satunya dalam sisi jumlah. Kalau mubtadanya tunggal, maka khobarnya harus tunggal. Kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya jamak. Iya, jamak. Ya, khobarnya dia sebagai mubtada, maka khobarnya harus jamak. Tullabun. Ya, itu dia. Jamak dari talibun adalah tullabun. Dan sebagai catatan bagi antum, jamak taksir ini mau tidak mau harus kita hafalkan. Ya. Tullabun. Ya. Jadi ganti ke jamak semua ya. Kemudian nomor 1 ya, itu tadi contohnya. Nomor 1, Afahmi, tafadhal. Ya, tarjim. Orang dagang. Nah, ganti ke jamak. Haulai tujjarun. Nah, Mereka ini para ya, ya. Haulai tujjarun. Mereka adalah para
pedagang. Mereka ini ya. Hadza diganti dengan haula'i. Tajirun otomatis harus jamak. Jamaknya tajirun adalah tujarun. Nah, ini juga jamak taksir. Ya. Acak-acakan. Ya. Tidak beraturan. Baik, kamu kasih ya, tafadhal. Ada hajun. Nah, Ini haji. ya ini seorang Orang haji. haji. Ya. Ini Pak Haji. Ya. Haulai hujjajun. Nah, Ini para haji. ya, haula'i hujjajun. Mereka adalah para haji. Ya. Waalaikumsalam, Abu Ali, tafadhal. Ada rojulun. Nah, hadza rajulun haji. Iya betul. Laki-laki. Ya, seorang lelaki. Ya, seorang lelaki dewasa ya. Jamaknya? Haulai rijalun. Ya, Mereka laki-laki. mereka ini Mereka itu laki-laki. laki-laki ya. Ingat Para sekali lagi. laki-laki. Ya, haulai untuk kata tunjuk Para depan. lelaki. Kata tunjuk depan lagi. Kata tunjuk dekat ya. Kata tunjuk dekat untuk yang berakal, baik muzakkar maupun muannas. Haula'i rijalun. Mereka ini para lelaki ya. Makanya di Indonesia banyak yang bernama Rizal ya. Rizal itu dari rijal ya. Para lelaki ya. Memang banyak serapan dari bahasa Arab di Indonesia ini menggunakan isim jamak ya, seperti ini ya. Rizal itu dari rijal. Kemudian negeri jiran, maksudnya apa? Malaysia kan? Padahal cuma satu. Padahal cuma satu. Jiran itu jiron. Para tetangga. Ya. Mufradnya apa? Jarun. Ya. Jadi jiron. Terus ada lagi apa ya? Anak lupa. Ada beberapa yang menyerap dari bahasa Arab, tapi dia menggunakan jamaknya. Ya. Negeri jiran. Maksudnya apa? Jiron. Jiron itu para tetangga. Rokam arba. Akaria. Tafadhal. Hadza kabirun. Nah, hadza kabirun. Apa artinya? Hadza kabirun. Siapa Ini ini besar. besar Ya. Ganti ke jamak. dari jamak ahli Ya. Haulai haulai kibarun. kibarun. Nah, haulai kibarun. Itu dia. Ya. Kibarun. Jadi jamak dari kabir adalah kibarun. Ya. Abu Taslim. Hadza qadirun. Nah, terjem. Ini pendek. Hadza saghirun. Saghirun. Oh, kecil. Kecil. Ini kecil. Ini kecil. Ya. Haulai Nah, sigorun. nah, haulai sigharun. Ya. Mereka kecil. Ya, mereka ini kecil-kecil. Ya. Ummu Taslim, tafadhali. Nah, tarjimi. Ini pendek. Ya, ini pendek. Nah, ya, mereka ini pendek-pendek. Haulai qisar. Ummu Asia. Mereka. Oh ya, ke Afami. Ada tawilun. Nah, Ini tinggi. ya, hadza tawilun, ini tinggi atau panjang bisa ya. Haulai walun. Nah, Mereka ini ya, haulai tiwalun. Mereka ini tinggi. Abu Asia. hadza waladun. Nah, Ini anak kecil. ya, Haulai auladun. nah, Mereka ini anak kecil. ya, hadza waladun. Ini seorang anak kecil. Haulai auladun. Mereka ini mereka ini anak-anak kecil. Ya, banyak ya. Abu Ali, tafadhal. Hadza ainun. Hah? Ainun. Bener. Nah, ya,
Ada ustazah namanya Ainun ya. Ada Ibnun. Ya, disambung coba bacanya. Ada Ibnun. Disambung bacanya. Ibnun, alifnya kan ada pernah bab berapa itu ya? Disambung. Bab 5. Nah, hadza benun. Azabnun. Nah, ini seorang Putra. ya. Haulai Nah, abnanun. Abnaun. ya. Mereka ini anak-anak, Mereka ini putra. para putra, para anak lelaki. Bukan. Mereka ini para anak putra-putra ya, para putra ya, para anak lelaki lah ya. Ya. Tapi ingat, Ibnun sekali lagi umum ya, dari kecil sampai tua, tetap Ibnun ya, anak-anak lelaki. Iya. Kita ini semua kan Bani Adam kan, Ibnu Adam kan. Iya, anak lelaki. Dari misalnya yang orang tua kita pun Fulan bin Fulan, Fulan ibnu Fulan kan. Iya, walaupun sudah tua ya, kakek kita pun Fulanun ibnu Fulanin gitu ya. Rasulullah pun disebutnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah ya. Walaupun beliau ya sudah tua ya, sudah 60, tetap ibnu. Ya. Wanita pun gitu, tetap bintun. Tapi kalau yang umur waladun, tiflun, waladun ya, atau gulam ya, kemudian rojulun ya, syekhun, itu ada umur-umur. Sekarang nomor 10 ya. Akan lihat. Tafadhal. Ada am. Nah, hadza am. Artinya, Haulai. artikan dulu terjim awalnya. Ini paman. Ya, ini seorang paman. Ya, aku biasa panggil anak gitu ya. Ya. Paman bapak itu tidak? Ya, paman dari Bapak. ya. Kemudian jamak kan? Haulai Nah, al-mam. mungkas. Haulai a'mam. Artinya Haulai ini mereka ini paman, para paman ya, om ya gitu ya. Mereka ini om ya, para om gitu ya. Abu Taslim, tafadhal. Hadza syaikhun. Ya, hadza syekh. Ini orang tua. Ya, ini orang tua. Haulai syuyukhun. Ya, haulai syuyukh. Ini orang-orang tua. Ya, mereka ini para orang tua ya, gitu ya. Para orang tua. Ya, Ummu Taslim. Banyak Nah, hadza dhaifun. Artinya ini seorang tamu ya. Ya. Ini seorang tamu. Nah, mungkaza. Haulai dhuyufun. Ya, mereka ini para tamu. Ummu Asia. Nah, hadza jamil. Artinya ya, ini seorang teman. Ya. Nah, ya, zumala'u. Nah, haulai zumala'u. Artinya ya, mereka ini teman-teman. Zumala'u dia tidak boleh bertanwin. Insya Allah nanti kita jelaskan ya di bab 22 atau 23. Apa anda lupa ya. Zumala'u dia tidak boleh bertanwin. Apa nih? Hadza fakirun. Nah, hadza faqirun. Ini orang Ya, ini seorang fakir. Nah, mereka ini ya, haulai fuqara'u. Dia juga tidak boleh bertanwin. Fuqara'u. Ya. Mereka adalah para
fakir. Mereka adalah orang-orang fakir. Apa sih ya? Ada ghaniyun. Nah, Ini orang kaya. ya. Haula'i auniya'u. Nah, mereka ini orang-orang Orang kaya. ya. Hadza ghaniyun. Ini adalah orang kaya. Haula'i aghniya'u. Kembali tidak boleh bertanwin ya. Mereka ini orang-orang kaya. Abu Ali, tafadhal. Ada sodikun. Nah, Ini sahabat. ya, ini sahabat, boleh ya. Ini sohib. Ya, Haula'i nah, is as, asdiqatu. ya, asdiqa'u. Dia tidak boleh bertanwin juga ya. Mereka ini para sahabat. Ya, Para mereka, ya, mereka adalah teman-teman. Ya. Akan ya. Allah. Ada syai. Hah? Syaitan. Apa? Hah? Ada syai. Udah. Balik. Tahun 17. Maafin apa nih? Mana kayak? Kadang-kadang hanya syaitan. Ya yang mana? 17. Tabibun. Ada tabib. Ada tabibun. Nah, ada tabibun. Apa artinya? Artinya ini dokter. Ya, ini seorang dokter. Masya Allah. Nah, jamak kan? Haulai Nah, al-tibba'u. mumtaz. Haula'i atibba'u. Ba-nya di tasdid ya. Atibba'u. Tidak boleh bertanwin. Nah, apa artinya? Mereka dokter. Ya, mereka ini para dokter. Ya. Abu Taslim. Ada yang Haza fatan. ada fatan. Berarti apa? Ini adalah seorang pemuda. Ya, Haulai ini sekali ya. fityatun. Nah, haza fatan. Ya. Ini adalah seorang pemuda. Haulai fityatun. Mereka ini para pemuda. Ya. Jadi fata ya, kalau pakai alif lam al fata gitu ya, dia termasuk isim apa? 58 ada ya. Isim maksur al mustashfa ya, amrika. Isim maksur juga apa? Isim-isim yang diakhiri dengan alif, baik alif layyinah atau alif bengkok ya, ataupun alif mamdudah, alif tegak. Abduha itu kan ya, Abduha, Al-Mustashfa, Amrika, Faronsa, ya, itu adalah isim-isim maksur, isim yang diakhiri dengan alif. Dia marfu, ya, tapi marfunya tidak boleh ditampakkan karena alif sifatnya apa? Tidak menerima harokat, ya, tetap ya al-mustashfa tidak, al-mustashfu tidak ya, al-mustashfa, majrurnya pun al-mustashfa, ya, majrurnya al-mustashfa, marfu'nya al-mustashfa dan yang lainnya. Seperti misalnya min Amerika ya. Seperti apa? Amerika, min Amerika ya. Min Faronsa, tetap dia dibacanya fathah. Dia harokatnya dibacanya 2 harokat ya. Kalau ini fatan, ketika dia nakiroh ya, bukan fatun, bukan ya, fatan, karena apa? Sebetulnya tanda marfunya ada di alif itu, huruf alif ya. Tapi karena alif tidak boleh menampakkan harokat, maka yang ditampakkan adalah harokatnya huruf sebelum alif ya, yang dibaca ya. Kalau pakai alif lam apa? Haza al-fata gitu ya. Taknya 2 harokat ya. Mustashfa juga al-mustashfa ya, 2 harokat. Oh, berarti ini alifnya alif bengkok ya ini? Iya, itu alifnya alif lajina, alif maksuroh ya, atau alif bengkok.
Maka dia tanwinnya harusnya tanwinnya di atas alif kan, Betul. ya. Tapi karena alif tidak boleh menampakkan harokat, ya terlarang ya, terlarang menampakkan harokat, maka tanwinnya ada di huruf sebelum alif, ya. Huruf sebelum alif harokatnya apa? Fathah, maka dia fatatain, ya, fathah. Mustashfa juga demikian. Al mustashfa itu kalau ma'rifah pakai alif lam. Kalau nakirah atau tanpa alif lam jadi mustashfan, ya, mustashfan, ya. Itu adalah sifat dari isim maksur, ya, isim maksur. Insya Allah kita perdalam lagi ya. Ada beberapa nanti di latihan apa, di bab ini juga isim-isim maksur ya. Baik, nomor 19. Siapa? Adrian. Umu Taslim ya. Tafadhali. Nah, hadza akhun. Ya, ya ini saudara laki-laki. Haulai. Nah, ikhwatun. Ikhwah, ya kita sering dengar ya. Ikhwah. Ya. Ikhwah atau ikhwan itu sama ya. Jamak dari akhun. Kalau ikhwan dia setelah waw ada alif ya. Ikhwanun ya. Kalau ini ikhwatun. Fityatun dan ikhwatun seolah-olah isim muannas kan, ada tak marbutohnya. Padahal dia isim mudzakkar, jamak ya. Fityatun jamak dari fatan, sedangkan ikhwatun jamak dari akhun. Ya, haulai ikhwatun. Ini adalah saudara-saudara laki-laki. Ummu Asia, tafadhali. Nah, enggak. Tadi ya, ya, ini baru. Mereka ini baru. Sebelum ke nomor 21, Anda jelaskan judul baru-baru itu jamak untuk khusus yang berakal. Ya. Judulun untuk sifat yang berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Yang berakal itu manusia ya. Judulun ya. Juga kibarun nomor 4 ya. Kibarun, sihorun, tisorun, tiwalun. Nah, itu adalah isim-isim jamak khusus untuk yang berakal, baik muzakkar ataupun muannas. Ya, jadi ada 5 di sini ya. Judulun nomor 20, terus nomor 4 kibarun, tihorun, tisorun dan tiwal. Kibarun itu tadi apa? Besar ya, besar-besar aja. Makanya ada bahasa apa? Ulama kibar, ya, para ulama besar. Ya. Berarti dari nomor 4 Sampai nomor 7. ya. Ya. Itu adalah sifat bagi isim yang berakal, baik muannas maupun muzakkar. Sorun pendek-pendek, diwalun pendek-pendek, panjang-panjang atau tinggi-tinggi. Ya. Nah, sekarang nomor 21. Apa nih? Ada mudah Nah, ini seorang guru. ya. Haulai mudah Nah, mereka ini guru-guru. ya. Hadza mudarrisun. Ini seorang guru. Haulai mudarrisun. Mereka ini para guru. Ya. Abu Asia. Ada muhandisun. Nah, Haulai muhandisuna. ya. Ini insinyur. Ya. Mereka ini para insinyur. Mumtaz. Hadza muhandisun. Ini seorang insinyur atau arsitek ya. Haulai muhandisuna. Mereka ini para insinyur. Abu Ali, tafadhal. Ada falahu. Nah, Para ini seorang petani. ya, hadza fallahun. Ini seorang petani. Jangan lupa lamnya tasydid. Haulai falahu. Ya, haulai ya, haulai fallahuna. Artinya mereka ini para petani. enggak.
Kalian contoh Ada mujtahidun. mujtahidun. Hadza mujtahidun. Apa artinya? Mujtahidun Ini ini seorang yang seorang rajin, ya, atau bersungguh-sungguh boleh. orang Ya, seorang yang rajin. haulai Nah, mujtahidun. ya, haula'i mujtahidun. Artinya, Mereka orang rajin. ya, mereka orang-orang yang rajin. Mereka ini adalah orang-orang yang rajin. Anggota sini, Ada muslimun. muslimun. Ini seorang muslim. Ya, Haulai muslimuna. nah, Mereka ini orang-orang muslim. muslim. Ya, bukan. Hadza muslimun. Ini seorang muslim. Muslim. Haula'i muslimuna. Ini orang-orang, mereka ini orang-orang muslim, orang-orang Islam maksudnya. Baik, ila huna hal min soal. Nah, ini adalah diantara, kalau dari nomor 21 sampai 25, ya, khobarnya itu termasuk jama apa? Muzakkar salim, ya. Muzakkar salim itu apa yang beraturan, ya. Biasanya tinggal kalau marfu dia tinggal ditambahkan waw dan nun di belakang. Ya, mudarrisun, mudarrisuna, muhaddisun, muhaddisuna. Ya. Nomor 21 sampai 25, ya. Ini adalah contoh dari jamak muzakkar salim, jamak muzakkar yang beraturan. Ya, hanya tinggal ditambahkan waw dan nun, makanya bunyinya pun beraturan dia. Mufradnya atau tunggalnya mudarrisun, nomor 21 ya. Jamaknya mudarrisuna, ya, beraturan dia. Nomor 22, muhandisun, muhandisuna. Fallahun, fallahuna. Mujtahidun, mujtahiduna. Muslimun, muslimuna. Contoh lain apa? Mu'minun, mu'minuna. Munafiqun, munafiquna. Nah, kalau menemukan kata-kata seperti itu, maka dia adalah jamak muzakkar salim. Ini kaidahnya bacanya salah betul. Ya, Pasti apa? ya harus apa? Ya, memang harus dihafal juga ya. Siapa yang tidak kalinya? Ya, seperti apa? Maksudnya dihafal itu apa? Bahwa ini kalau jamaknya ini bentuknya jamak muzakkar salim. Berarti yang muzakkar salim kalau ada waw sama Waw nun kalau dia marfu. Kalau dia mansub atau majrur dengan ya dan nun. Muslimun, muslimin. Ya. Mu'minun, mu'minin. Ya. Fallahun, fallahina. Muhandisun, muhandisina. Mujtahidun, mujtahidina. Ya, kalau dia majrur dan mansub. Ya. Tapi kalau marfu, dia dengan waw. Ya. Sesuai kaidah mat. Ya. Ya. Kalau dia majrur. Ya. Berarti kalau yang bacanya agak aneh itu yang nggak beraturan tadi itu. Ya. Nggak beraturan, itu taksir ya. Jamak taksir. Ya. Hajun jadi hujaj. Ya. Tajirun jadi tujar. Ya. Ibnun jadi abnaun. Waladun jadi auladun. Nah itu kan udah acak-acakan kan. Ya. Baik, soal akhir ada lagi? Kalau nggak ada, PR-nya latihan kedua. Ya, PR-nya latihan kedua. Instruksinya hawilil mufradatil lati tahtaha khaqqun ila jumu'in kama huwa muwadduhun fil misal. Ubahlah kosakata yang di garis bawah ya ke jamak sebagaimana yang dijelaskan dalam contoh. Kita lihat contohnya nih. Misal, man hadzar rajulu huwa hajjun. Apa artinya? Lelaki ini dia adalah seorang haji. Lihat. Yang di garis bawah itu adalah isim yang tunggal atau mufrad. Ya. Maka ketika dia diubah jadi jamak, maka sesuatu yang menyertainya itu harus diubah ke jamak. Ya. Man hadzal rajul. Ya, lihat, diubah jadi jamak man huwa hajjun. Man karena ar-rajulu diganti menjadi apa? Ar-rijalu.
Maka kata tunjuknya haza juga harus ikut, ya, menjadi haulai, ya, menjadi man haulair rijalu. Apa artinya? Siapakah ya para lelaki ini, gitu ya. Nah, haulai ini kan mengandung apa? Isyarah jamak, ya, ini. Siapakah para lelaki ini? Jawabannya yang tadinya huwa hajjun, maka menjadi ikut dia huanya. Karena yang ditanya apa? Rijal, para lelaki ini. Ya, jawabannya menjadi hum. Ya, hum itu artinya apa? Mereka. Ya. Hum sebagai apa? Mubtada. Ya. Dan khobarnya harus mengikuti mubtada. Mubtadanya di sini apa? Jama. Maka khobarnya harus jama. Hajun jamaknya adalah hujjah. Ya. Yang harus diubah ke jama, ubah ke jama. Yang nggak harus diubah, nggak usah. Ya. Apa? Lihat aja, man hadzal rajul. Ar-rajulu diganti jadi jama' kan? Har-rijalu. Kita lihat, man sebagai apa di situ? Man hadzal rajul. Man sebagai ayo, jangan lupa. Yang tadi Khobar muqaddam. Hadza sebagai mubtada muakhar. Ar-rajulu badal, ya. Badal harus apa? Mengikuti mubdal minhu kan? Mubdal minhunya mana? Hadza. Ya. Huwa hajjun. Huwa sebagai mubtada. Hajjun. Kita lihat, ya. Hadzal rajul. Ar-rajul yang di garis bawah kan? Dia kedudukannya mufrad kan? Tunggal. Satu lelaki. Ya. Dia kan harus diubah jadi jamak. Ya, menjadi apa? Ar-rijalu. Dia badal. Ya. Berarti mubdal minhunya ya juga harus ikut jamak. Ya. Badal mengikuti mubdal minhu kan? Karena yang diubahnya adalah badal, maka mubdal minhunya juga harus jamak. Tidak mungkin hazar rijalu. Tidak mungkin kan? Masa hazar kan untuk satu orang. Ya kan? Rijalu adalah jamak. Tidak mungkin hazar rijalu. Jadi hazar harus juga diganti ke jamak. Haulai. Karena ar-rijal, ar-rojul adalah yang berakal. Ya. Menjadi haulai rijalu. Man haulai rijalu. Jawabannya asalnya huwa hajjun. Karena ini yang ditanya adalah jamak, ar-rijal, banyak, maka jawabannya bukan huwa. Jadi hum, ya, artinya mereka. Nah, hum adalah sebagai mubtada. Ya, mubtada. Tidak mungkin hum hajun, nggak mungkin. Karena hajun adalah mufrad, tunggal. Sedangkan hum jamak. Hum sebagai mubtada, maka khobarnya harus mengikuti mubtada, harus jamak juga. Dan kaidahnya kalau mubtadanya mufrad, khobarnya harus mufrad. Mubtadanya jamak, khobarnya harus jamak. Maka menjadi hum hujajun. Mereka adalah para ya. Hum hujajun. Nah, ini adalah menuntut ketelitian antum, ya. Paham tuh? Insya Allah. Nah, ya. Abu Ali, paham tak? Belum. Ya. Misalnya gini. Ada bisa diganti pakai baju. Iya. Misalnya huwa talibun. Apa artinya? Huwa talibun. Apa artinya? Pelajar. Nah, huwa talibun apa artinya? Dia pelajar. Ya, dia seorang pelajar. Ganti ke jamak. Kulabun. Hum kulabun. Huwa kan mufrad. Jadi kan jamak. Jamak dari huwa adalah hum. Ya, mereka laki-laki. Talib kan tunggal. Ya, harus diganti ke jamak. Karena apa? Karena mubtadanya jamak. Karena talib sebagai khobar, tadi harus mengikuti mubtada. Mubtadanya jamak. Maka tidak mungkin lagi hum talibun. Harus hum
Tullabun. Ya. Sekarang lagi Abu Ali. Haza uh, haza waladun. Ini anak kecil. Ya, jamak. Jamak kan? Hah? Haza. Oh, ada jadi haulai. Haulai. Waduh. Di sini ada. Auladun. Auladun. Nah, ya. Haulai auladun. Kalau huwa menjadi hum, haza menjadi haulai. Kalau untuk berakal ya. Untuk berakal. Kalau tidak berakal nanti ada lagi. Ya, paham? Ya. Kalau huwa menjadi hum, haza menjadi haulai. Ya, haulai. Untuk yang berakal lebih ya. Nah, ini makanya nomor yang kedua ini nomor 1 sampai 10 dituntut untuk apa? Dituntut untuk teliti ya. Dituntut untuk teliti. Lihat, nomor 1 aja ada yang tidak perlu diubah ke jamak ya. Nomor 1 itu ya. Silakan kerjakan sesuai kemampuan antum. Salah nggak apa-apa, namanya juga baru belajar. Ada yang tanyakan? Gantian kayaknya aja belum paham. Tafadhol, untuk berakal. Haulai mereka ini, untuk yang berakal, untuk perempuan atau laki-laki sama. Ya. Mereka ini. Ya. Kalau untuk yang nggak berakal nanti ya, sabar. Ya. Sabran jamilan. Afwan. Baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita satu lagi kaidah ya. Latihan ketiga. Adhifil asma al-atiyata marratan ila ismin zahirin. Ini bukan wa'aro nih. Apa ini? Wa'aro. Di situ apa instruksi? Hah? Wa'akor ya? Wa'akor gitu ya? Di sini wa'aro. Ya, ini salah cetak berarti. Ila domirin kama huwa waddohun fil misal. Gabungkanlah isim-isim berikut ini ya, satu kali ke isim zahir dan satu lagi ke isim domir. Bagaimana dijelaskan dalam contoh. Kita lihat contohnya abnaun ya. Apa artinya abnaun? putra-putra. Ya, jamak dari apa? Ibnun ya. Kita lihat. Kalau dia menjadi mudhaf ya, dan mudhafun ilaihinya isim zahir itu yang terlihat ya. Seperti contoh ini Muhammadun ya. Kalau dia sebagai mudhaf berarti abna'u, otomatis tidak boleh lagi bertanwin. Dan mudhafun ilaihinya Muhammadin. Lihat hamzahnya. Dia tidak berubah letaknya, hanya berubah harokatnya. Yang tadinya bertanwin menjadi tidak bertanwin. Abna'u Muhammadin. Tapi kalau dia diidhofahkan, mudhafun ilaihinya adalah dhamir muttasil, ya. Apa dhamir muttasil? Dhamir yang bersambung. Maka hamzahnya menjadi di atas waw. Abna'uhu, ya. Abna'uhu, ya. Fahim? Ya, sekarang asma'un. Ya. Jadi asma'ut tullabi. Hamzahnya tetap, ya. Hamzahnya tetap demikian, sama asma'ut tullabi, sama dengan asma'u Muhammadin. Abna'u Muhammadin, sama ya. Hamzahnya tidak berubah. Tapi ketika dia bersambung dengan domir muttasilhum, maka asma'uhum hamzahnya di atas waw. Seperti abna'uhu. Tahu ditulis saja sama antum ya. Asma'uhum ya. Hamzahnya di atas waw.
Ini asma ya? Iya, asma. Asma. Asmaun ya. Nah, disambung ke asmaut tulabi. Ya. Asmaut sebagai mudhafun ilaih. Digabungkan ke hum menjadi asmaut asma'uhum. Nah, gitu ya. Uhum dia ya. Pokoknya kalau bersambung ke dhamir muttasil maka dia hamzanya di atas waw. Kalau hamzanya berharokat dhammah ya. Hamzanya berharokat dhammah, maka dia di atas waw. Kalau bersambung dengan dhamir muttasil. Nomor 3, zumala'u. Ya, dia tidak boleh bertanwin ya. Zumala'u. Disambung ke hamidin. Zumala'u hamidin. Tetap sama ya, seperti ini. Tapi kalau dia disambung ke dhamir muttasil ka, zumala'uka. Nah, u-nya itu di atas waw. Sama dengan abna'uhu asma'uhu. Sama. Tapi dengan catatan apa? Hamzanya berharokat dhammah. Terakhir, asdiqa'u. Ya, tidak boleh bertanwin, dimudhafkan kepada al-mudarris. Jadi asdiqa'ul mudarrisi. Sama hamzanya ya. Tidak di atas waw. Jadi ketika disambung ke dhamir muttasilhu menjadi di atas waw. Asdiqa'uhu. Kemudian ini ada banyak ya cara penulisan hamzah. Ini baru satu ya. Ketika hamzah tersebut berharokat dhammah dan digabungkan atau diidhofahkan ke dhamir muttasil, maka hamzah tersebut ditulis di atas waw. Ya. Ada juga nanti yang hamzah yang huruf sebelumnya berharokat dhammah, maka dia juga harus ditulis di atas waw. Contohnya apa? Kata muannas ya, muakhor. Nah, maka dia hamzahnya ditulis di atas waw. Karena apa? Karena sebelum huruf hamzah ada huruf yang berharokat dhammah. Muannas, muakhor, mukmin ya, mukminun. Nah, itu hamzahnya di atas waw. Karena apa? Karena huruf sebelumnya berharokat dhammah. Ya. Nanti ada lagi gimana kalau berharokat kasroh hamzahnya? Ada lagi. Anda nggak akan ungkapkan di sini. Anda tidak akan tega membiarkan antum hidup dalam kepusingan. Ya, satu-satu aja ya. Wahidan wahidan. Ya, apa? Ya. Berarti yang ini tuh tinggal nambahin doang ya, Ustaz, ya? Ya, tambahkan dengan hamzah di atas waw. Tambahkan waw aja. Bukan yang ini, yang tadi. Poin dari tadi ya. Kan ini, aku kabirun, huwa tolibu. Min aina hadza talibu? Huwa min al-Hindi. Oh iya, yang ini terus belakangnya ditambahin kata jamaknya itu yang ulai. Nah, huwa itu kembali, huwa itu diubahnya ke apa? Haulati atau hum? Haulai atau hum? Wahum. Wahum. Ya, haulai. Ya. Oh, berarti kata yang ini dijadiin jamak gitu. Iya. Kata. Iya. Bisa nular dia. Yang di garis bawah itu bisa nular ke yang lain. Ya. Bisa nular. Nah, lihat contohnya. Contohnya misal, man hadar rojul. Ya, penulis minta kita mengubah yang di garis bawah ke jamak. Ar-rojul kan tunggal. Seorang lelaki. Jamaknya apa? Ar-rijalu. Ya. Nular tuh ke yang lain. Yang tadinya hadza
menjadi haulai. Ya. Paham dong? Nah, terus kejawabannya juga nular. Jawabannya huwa hujjajun. Karena ar-rajulu menjadi ar-rijal, maka nular ke haza menjadi haulai. Nular ke jawabannya. Huwa hajjun menjadi hum. Hajjun juga ketularan tuh, menjadi jamak. Menjadi apa? Hujjajun. Nah, nomor 1 juga lihat apa kata yang ketularan oleh at-talib itu. Ketularan jadi jamak. Yang nggak usah ketularan jangan antum tularin, ya. Ya. Aina haulau Ya, iya. Apa? tulabun minal hindi. Benar? Min aina haulai. Tulabu ya. Nah, min aina haulai la Tulabu minal hibyan. At-talibu nular haza, ya, menjadi haulai. Nular juga ke huwa menjadi hum. Tapi minal hindi nular nggak? Enggak, ya. Iya, nggak ada. tetap huwa. Tetap hum. Minal hindinya yang nggak ketularan. Ya, humnya berubah jadi huwa jadi hum. Ya, ya, hum minal hindi. Ya, jadi PR-nya sekarang nomor 2 sampai nomor 10 ya, berkurang ya, gara-gara mutaslim kali ya. Berterima kasihlah antum ya. Berterima kasih antum ke Abu Taslim ya, diberkurang 1. Itu adalah nomor 4 nomor Iya, gampang ya. Oh, nomor 4 gak ada yang di garis bawah ya. Ya terserah antum aja. Jadi kan jamak aja pokoknya. Di buku, di kitab yang Anda pegang ya. Di kitab yang Anda pegang nomor 4 gak ada yang di garis bawah. Ya anggap aja yang di garis bawah itu at-talib ya. Kalau nggak ada yang di garis bawah. Ya. Jadi silakan teliti mana yang nular ya, harus dijamak ya. Ya. Lumayan ya, 9 soal ya. Atau mungkin nanti Ana coba tambah lagi 1 ya biar 10. Ya. Biar 10 ya. Ya, satu lagi nih ya. Satu lagi nih. Min man haza dhaifun. Man haza dhaifu. Man haza ad-dhaifu. Ana tambah 1. Kan tadi kan udah dikurangin yang mau taslim kan? Man haza ad-dhaifu. Ya. Man haza ad-dhaifu. Ya. Huwa sadiqi min Amerika. Udah gitu aja. Man haza dhaifu. Man haza ad-dhaifu huwa sadiqi apa? Doki pakai amza kali kalau Kalau doi doif. oh beda ya. Ya. Doi. Iya ini pasti. Haza sodiqi min bawah ya. Amerika. Amerika. Man haza dhaifu
huwa sadiqi Amrika. Itu ya, pertanyaan pengganti nomor 2 tadi. Yang di garis bawah, ad-dhaifu. Hadza ad-dhaifu, tamu ini, huwa sadiqi min Amrika. Dia adalah temanku dari Amerika. Ya. Jadi kan jamak. Ya. Yang di garis bawah, ad-dhaif. Kalau lemah, dhaif. Dhad, antara dhad dan ya tambahkan ain. Ya, kalau ini dhaif kan. Ada ain antara dhad dan ya. Dhaif, lemah. Di sini dhaif belum ada kan? Belum ya? Di latihan keluar. Nah, sekali lagi tadi yang hamzah, ya, ketika dia disandarkan dengan isim zahir, maka hamzah letaknya biasa ya, abna'u. Tapi ketika dia disambung ke isim dhamir muttasil, maka dia, kalau dia berharokat dhammah hamzahnya, maka dia ada di atas waw. Ya. Abna'uhu, asma'uhum, zumala'uka, asdiqa'uhu. Baik, ila huna ada soal? Ada pertanyaan? Cukup ya? Yakni ya, kita sudah 2 kaidah, alhamdulillah pekan ini pahami. Dan kalau belum paham, tafadhol antum tanyakan via grup ya, boleh, tentang kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Semoga ada kaum muslimin yang juga menyimak YouTube Ad-Dawah ini ya, sehingga bisa belajar dengan kita bersama-sama, dan mereka juga mendapatkan faidahnya, insya Allah. Kalau ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga senantiasa berdoa kepada Allah ya, kita ya semua, agar diberikan keikhlasan, kesabaran, serta istiqomah dalam pelajari bahasa Arab ini, agar kita dimudahkan untuk bisa memahaminya, menulis dengan baik dan benar, juga membaca, juga menerjemahkannya. Ana mohon maaf atas segala kekurangan, Ana pasti banyak kekurangan dalam kesalahan, dalam penjelasan. Semoga Allah ampuni Ana dan bisa memberikan kepada Ana kemampuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang kaidah-kaidah bahasa Arab ini kepada antum sekalian di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah pertemukan kita kembali pekan depan, ahad depan dalam keadaan sehat dan afiat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.